masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Bapa kami yang senantiasa bersama dengan kami. Di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesenangan yang kami alami di dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada untuk kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau membawa kami terus dalam jalan kebenaran-Mu. Boleh merenungkan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa limpahi kami dengan pekerjaan Roh Kudus yang menolong hamba-Mu yang sederhana ini, juga semua jemaat-Mu di sini Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu, karena Engkau sendiri yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Ajar kami mencerna firman-Mu, dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami, sekalipun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sungguh senang ya berada bersama-sama jemaat GSRI Sunter yang selalu ramah pada saya ya, dan selalu welcome terhadap saya. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan satu tema yang khusus sekali, penderitaan berasal dari Tuhan, atau kita boleh kasih kata apakah ya, apakah penderitaan berasal dari Tuhan. Nah, tadi kita sudah membaca ayat dengan baik sekali, ayat 1-8 dari Yesaya 45. Nah, saya akan memakai dua ayat ini, 6 dan 7 sebagai landasan dari khotbah saya. Mari saya bacakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ketika kita membaca ayat firman ini, kedua ayat ini sering membuat kita bertanya-tanya, khususnya pada tulisan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Tuhan yang menciptakan damai sejahtera untuk kita, tetapi juga menciptakan malapetaka. Dan kita bertanya, kalau begitu apakah betul penderitaan berasal dari Tuhan? Pertanyaan ini memang menjadi pergumulan banyak orang percaya. Survei dari George Barna, salah satu survei yang baik di Amerika, pernah ditugaskan untuk menanyakan orang tentang apa yang akan mereka tanyakan mengenai Allah jika mereka punya kesempatan. Dan jawabannya adalah menakjubkan sekali. Pertanyaan yang paling ingin ditanyakan adalah, mengapa banyak sekali penderitaan di dunia? Mengapa banyak sekali penderitaan di dunia ini? Saudaraku, Yesaya 45 yang barusan kita baca memuat nubuat Nabi Yesaya yang memberikan peringatan kepada bangsa Israel akan datangnya penghukuman, dan bangsa Israel ini akan dibuang ke Babilonia, tetapi sekaligus memberikan pengharapan akan pemulihan. Nah, nubuat ini benar digenapi oleh Tuhan. Sekitar 150 tahun kemudian, bangsa Israel saat itu tinggal suku yang berada di selatannya, Israel Utara itu sudah dikalahkan oleh Asyur. Sekarang tinggal suku-suku yang berada di selatan, yaitu sekitar Yerusalem, suku Yehuda dan sebagainya. Dan mereka ini diangkut ke Babilonia, dibuang ke Babel. 150 tahun kemudian ya. Jadi tulisan Yesaya 45 ini dituliskan sebelumnya ya, 150 tahun sebelumnya. Nah, orang-orang Israel kehilangan tanah air. Mereka kehilangan bait Allah dan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Mengapa bisa kalah bangsa pilihan Allah? Yang selalu Allah mengatakan Allah berperang bagi bangsanya, tetapi dia kalah kali ini. Dan dalam penderitaan itu mereka mempertanyakan, apakah Tuhan masih berada bersama kami?
ataukah dia sudah meninggalkan kami, bangsa Israel? Mazmur 137 ayat 1 dan 4 misalnya menggambarkan penderitaan yang mendalam dari bangsa Israel di Babilonia. Di tepi sungai bangsa Israel menggantungkan kecapi karena tidak mampu menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Disertai kerinduan mendalam akan Sion. Sion itu tempat di mana mereka beribadah, rumah Allah. Nah saudaraku, kita nggak bisa membayangkan ya beberapa 1-2 minggu ini kita sangat terkejut ya, ada perang di Iran ya, Amerika dan Israel membom Iran lalu terjadi perang di daerah sana ya. Sampai ada yang mengatakan apakah kalau Iran marah bisa membom juga Indonesia ya sebagai sekarang menjadi sekutu dari Amerika. Nah saya tuh nggak mau memikirkan semuanya itu bisa terjadi. Anytime bisa terjadi seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan membuang mereka ke Babilonia. Karena mereka merasa Tuhan selalu mengasihani mereka, selalu mengasihi mereka, mengampuni mereka. Itu terjadi pada ratusan tahun sebelumnya. Saudaraku, saat itu mereka sangat sedih sekali mengapa Tuhan membuang kami, meninggalkan kami di sini. Nah, tetapi seharusnya mereka ini mengingat nubuat Nabi Yesaya 150 tahun sebelumnya. Pada Yesaya 45 ayat 1-8 ini menyatakan bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah manusia. Dialah yang mengatur peristiwa-peristiwa dunia dan tidak ada peristiwa sejarah apapun yang berada di luar kendali Tuhan. Yesaya menubuatkan akan munculnya seorang raja bernama Kores atau Cyrus the Great dari kerajaan Persia. Kores ini kita baca tadi dalam ayat 1, dipanggil Allah sebagai alatnya untuk melaksanakan kehendak Allah bagi Israel. Saudara, Kores ini bukan orang Israel, dia bangsa kafir, tetapi Tuhan bisa memakai seorang dari bangsa apapun untuk menggenapkan kehendaknya. Kores dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Babel. Secara historis, memang Raja Kores ini benar-benar menaklukkan Babilonia dan mengizinkan orang Israel kembali ke tanah mereka, bahkan mendukung Israel untuk membangun kembali bait Allah. Tapi kalau kita baca dalam ayat 6 ditegaskan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini dikatakan di tengah budaya politeisme Babel dan Persia, Tuhan menyatakan diri bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang maha berdaulat, Allah yang maha besar, maha kasih, dan Allah yang maha kuasa. Dia berdaulat atas segala keadaan, dalam keadaan damai sejahtera maupun dalam keadaan penuh dengan penderitaan. Dia berdaulat. Dan dia bersama-sama dengan umatnya. Ketika kita baru saja merayakan tahun baru Imlek, kita bergembira. Tetapi ketika kita mengalami sakit yang berat sekalipun, Allah tetap bertahta di sana dan dia mengawasi kita. Meskipun demikian, terus menjadi pertanyaan, mengapa terjadi penderitaan? Bila kita hidup sampai umur kita panjang ya, 100 tahun ya. Ada nenek dari teman saya itu, dia barusan meninggal umurnya 105 tahun ya. Dan banyak waktunya itu digunakan untuk membesarkan, mengasuh teman saya nih dari bayi sampai teman saya itu menikah ya. Dan kalau umurnya panjang, senang enggak? Tapi ternyata umur panjang itu kita akan melihat dan mengalami lebih banyak penderitaan daripada mereka yang usianya tidak panjang. Betul enggak, saudaraku? Itu sebetulnya betul juga ya. Papa saya itu meninggal tahun 91 ketika dia masih berusia 56-57 karena kanker ya. Waktu itu hanya saya yang sudah menikah, tapi ketiga saudara laki-laki saya belum menikah ya. Dan dia tidak mengalami tahun 98 ketika Indonesia itu
terjadi kemerosotan ekonomi, terjadi penjara di mana-mana, dia tidak mengalami. Dan dia tidak mengalami juga ketika mama saya tuh kehilangan rumah, saudara. Kehilangan rumah mama ya, maksudnya itu kan karena kan dicicil ya, mama saya ganti rumah yang lebih luas sedikit, itu kan dicicil, cicilannya tuh kan mendadak meroket gitu ya, tinggi sekali sehingga nggak mampu membayar karena ekonomi juga jatuh, kemudian rumah itu harus dikembalikan ke bank, tapi kemudian diganti yang lebih kecil sekali. Nah, Papa saya nggak merasakan itu semuanya. Saya jadi mengerti ya, kenapa mama saya itu kalau menangis ya, dia masih menangis sampai bertahun-tahun kemudian. Dia mengatakan, saya tanya, kok mama nangis-nangisin papa sih? Dulu tuh papa itu sering diomelin sama mama. Saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, ya nyesel. Tapi dia bilang gini, papamu tuh meninggalkan aku dengan segala penderitaan. Dia tidak melihat ini, dia sudah senang sama Tuhan. Betul ya? Ya, papa saya nggak melihat pergumulan dari anak-anaknya berjuang, bekerja, mencari uang sampai mengalami kesulitan yang luar biasa, tetapi akhirnya Tuhan menopang kakak dan adik saya sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang cukup di dalam Tuhan. Nah, sayang sekali orang percaya juga sering tidak memahami hal ini. Mereka bertanya seperti orang Israel, kalau Allah itu maha kuasa, maha baik, maha kasih, mengapa umatnya dibiarkan menderita? Keluarga kami juga mengalami penderitaan akibat tahun 98. Apakah Allah tetap mempedulikan kami? Ketika kami mengalami itu, sungguh kami itu nggak mengerti. Banyak orang itu rame ya, pergi ke luar negeri, pergi ke Singapura ya, orang Chinese ya semuanya ya. Tapi salah satu orang yang kami jumpai mengatakan, buat apa saya pergi Singapura, paling saya bisa bertahan 1 bulan, setelah itu uang tabungan kami habis. Dan kami nggak bisa bekerja juga di Singapura ya, karena bahasa Inggris saja tidak bisa ya. Ini adalah jemaat-jemaat yang kami kenal, yang baik sekali. Apakah Tuhan masih mempedulikan kita ketika nanti ada perang, ada kesulitan apapun? Nah, dalam kitab Kejadian, dunia ini diciptakan dan disebut Allah sendiri sebagai sungguh amat baik. Semula dunia ini kita disebutnya sebagai sungguh amat baik. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa penderitaan itu bukanlah suatu rancangan Allah sebetulnya. Bukan rencana awal Tuhan, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Tetapi karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Karena kehendak bebas manusia ini, dia memilih untuk berdosa. Dan dosa itu membuka pintu bagi segala macam penderitaan di seluruh ciptaan. Nah, kalau kita melihat ya, kita bisa menelusuri ya, banyak penderitaan di dunia ini dialami karena manusia ini memilih yang salah, memilih tidak taat kepada Allah. Dulu saya sering 2 anak laki-laki saya, itu mereka aktif sekali. Saya pernah mendudukkan mereka waktu mereka masih SD, yang satu masih kecil sekali. Kamu harus behave itu menjaga kelakuanmu. Mama sekarang bisa menjaga kelakuanmu, bisa memarahi kamu, tapi someday kalau kamu nggak belajar belajar menjaga kelakuanmu, nanti orang lain yang akan mendisiplinkan kamu. Jangan sampai polisi mendisiplinkan kamu, jangan sampai penjara mendisiplinkan kamu. Saya sungguh-sungguh dikatakan kepada anak saya. Karena dosa itu dimulai dari hal yang kecil-kecil dan membuka pintu bagi segala macam kegagalan dan penderitaan. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka bukannya sekedar tertipu ya oleh iblis ya, melainkan mereka sudah mengambil keputusan untuk menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Mereka mau memilih dan menentukan yang baik, yang benar bagi mereka sendiri. Mereka ingin membuat hukum sendiri, menentukan apa yang benar bagi diri sendiri. Karena sebenarnya manusia itu ragu akan kebaikan dan kebijakan Allah.
Hakikat dosa adalah tidak mentaati Allah, memberontak terhadap Allah dan memusuhinya. Akibat dosa ini apa, saudara? Manusia mengalami kematian rohani, yaitu terputusnya hubungan manusia dengan Allah yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat mereka. Lalu apalagi manusia mengalami penderitaan hidup. Dikatakan dalam Kejadian sakit sewaktu hamil dan melahirkan dan membesarkan anak. Dengan susah payah seorang laki-laki harus mencari makan setiap hari sampai dia kembali ke tanah. Saudara pernah melihat hal itu bukan? Dalam hidup saudara. Saya melihat ini dari kakak saya. Kakak saya itu begitu lulus dari universitas S1 ya, dia itu langsung pergi ke Jakarta dan bekerja, saudara ya. Waktu pertama kali bekerja itu tidak diberikan mobil ya, jadi dia harus naik bis. Dia ke rumah kami itu di daerah Jakarta Barat, dia mesti ke Jakarta Timur, dia naik bis 2 jam, nanti pulang lagi 2 jam. Akhirnya karena dia pekerjaannya baik, setahun kemudian diberikan mobil ya, dia boleh bawa pulang mobil, dan itu tetap macet, saudara ya, karena kantornya tuh di Salemba, macet total ya, dan dia tuh dengan sabar sampai ke rumah setiap kali 2 jam, sampai di rumah jam 8. Dan dia masih ikut pelayanan, kadang-kadang dia melayani, dia seorang akunting, jadi dia melayani akunting gereja ya tanpa dibayar, saudara ya. Dan dia lakukan itu bertahun-tahun. Saya masih mengingat dia lulus pada tahun 82 ya, sampai sekarang, saudara. Dia masih bekerja. Dia pernah sakit sehingga diberikan supir sekarang oleh kantor. Dia tuh sekarang dalam usia 67, dia masih bekerja ya, dari tahun 82, 18 tahun tambah 26 jadi 44 tahun dia masih bekerja. Dia menghabiskan hidupnya di jalan, di kantor, dan bekerja bolak-balik terus mencari sesuap nasi, dan akhirnya nanti sampai kembali ke tanah. Saudara, begitulah akibat dosa. Akibat dosa terjadi kekacauan dalam hidup manusia karena terpecahnya hubungan antar manusia. Kita lihat Kain dan Habil. Kain membunuh Habil sampai sekarang. Pengkhotbah 8 ayat 9 mengatakan manusia menguasai manusia sehingga merugikan dirinya sendiri. Terjadi kematian jasmani, dan puncaknya yang paling mengerikan adalah hukuman kekal kalau kita tidak diselamatkan. Akibat dosa Adam dan Hawa, seluruh manusia itu mengalami kerusakan total. Dosa sudah membuka pintu bagi segala macam penderitaan di dunia ini. Nah, saudaraku, kita lihat ya, ada gempa bumi, ada kebakaran, ada banjir ya, dan ada segala macam kesulitan yang kita alami. Penderitaan terjadi karena dunia yang rusak akibat dosa. Akibat dosa ini, dunia tidak sempurna lagi. Jauh berbeda dari dunia yang semula diciptakan oleh Allah yang dikatakan amat baik itu. Tidak ya kan, saudaraku, kita terkena COVID berapa tahun? Karena kita memang hidup dalam dunia yang sudah jatuh, yang sudah kotor. Dosa sudah mempengaruhi pikiran manusia, budaya manusia, perilaku manusia, termasuk bagaimana dia menyatakan benar dan salah. Kita juga hidup di negara yang benar itu tidak jelas, salah juga tidak jelas, saudaraku. Muncullah berbagai macam penyakit, kematian, bencana alam, ketidakadilan, konflik antar manusia, dan perang, saudaraku. Roma 8 ayat 22 mengatakan, sebab kita tahu bahkan sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh. Segala ciptaan sama-sama mengerang dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Saudara semua di sini pernah merasakan sakit bersalin. Segala ciptaan di dunia ini berjuang di bawah beban yang harus ditanggung. Lalu saudaraku, penderitaan juga terjadi karena kekuatan spiritualitas yang jahat yang ada di dunia kita yang tidak terlihat. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di langit.
Saudara lihat ya, ada penembakan massal, serangan dan pembunuhan oleh teroris, obsesi terhadap hal-hal gaib, merupakan ekspresi-ekspresi kejahatan yang dimotivasi oleh kekuatan jahat yang tidak terlihat. Kekuatan spiritual yang kita nggak bisa tahu, tapi berada di sekitar kita. Manusia sudah dipakai oleh iblis. Nah, tetap pertanyaan kita hari ini, tetap menjadi pertanyaan kita. Apakah Allah menghukum manusia dengan penderitaan? Manusia yang benar, manusia yang baik-baik saja, yang tidak menciptakan masalah. Saudaraku, saya mengajar di STT Reform Indonesia ya. Kadang-kadang kita memberikan selamat kepada mahasiswa yang lulus 4 tahun atau 5 tahun. Kalau dia itu selama 4-5 tahun itu tidak pernah membuat masalah. Belajar baik-baik dan dia itu rajin, dia menjadi citizen yang baik ya, warga kampus yang baik ya. Dan kami memberikan selamat, ini enggak pernah bikin masalah ya. Tapi ada juga yang lulus dengan masalah ya. Nah saudaraku, mari kita lihat Ayub ya. Ayub itu adalah seorang yang benar, tetapi diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Nah dari mana kita tahu bahwa Ayub itu seorang yang benar? Dari mana kita tahu? Alkitab sendiri mengatakan saudaraku ya, di dalam Ayub 1, coba saya akan bacakan di dalam Ayub 1. Bagaimana Ayub dikatakan oleh Tuhan, dikatakan oleh Alkitab sebagai seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi dia diizinkan mengalami penderitaan. Para sahabat Ayub mempertahankan keadilan Allah sebagai hakim yang menilai manusia menurut perbuatannya. Buat sahabat-sahabat Ayub, mereka mengatakan tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau orang itu menderita, itu karena kesalahannya sendiri. Kamu punya salah apa coba sampai menderita begini? Bukankah kita juga sering ngomong gitu ya? Pertanyaannya, mengapa seorang yang benar seperti Ayub justru menanggung penderitaan? Bahkan Ayub sendiri melancarkan protes kepada Tuhan, seperti halnya orang percaya mempertanyakan keadilan Tuhan ketika mereka menderita. Allah dari dalam badai tidak menjawab gugatan Ayub. Dia mau memperlihatkan kemahakuasaannya untuk memperlihatkan terbatasnya pengertian Ayub, manusia ciptaannya. Tanpa pengetahuan untuk memahami tatanan alam semesta ini, tanpa kuasa untuk menopang perjalanan proses alam semesta ini, bagaimana manusia seperti Ayub juga kita dapat mempertanyakan keadilan Allah? Memang rasa sakit itu membuat kita sulit untuk beriman kepada Allah. Kita sering protes. Kita bertanya kenapa kita berada di sini, sementara orang lain tidak. Ada seorang teman bertanya, kenapa saya kena sakit kanker? Setelah di kemo, mengapa kanker itu balik kembali? Dia seorang yang mencintai Tuhan. Kitab Ayub menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah penyebab utama penderitaan Ayub. Meskipun setan mendapat izin Allah untuk menyerang apa yang dimiliki Ayub dan menyerang Allah sendiri. Ketika itu istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dan mati. Ayub menjawab, apakah kita akan menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang jahat? Berarti Ayub mengakui bahwa penderitaan ini berasal dari Allah. Dengan kata lain, Ayub mau mengatakan Allah berdaulat atas masa-masa baik yang saya alami. Dia juga berdaulat atas masa-masa yang menyakitkan yang sekarang sedang kualami. Termasuk penyakit mengerikan yang ditimbulkan oleh setan kepadaku. Tetapi setan itu dikendalikan oleh Tuhan. Dia tidak dapat melakukan apa yang tidak direncanakan Allah untuknya.
Ayub 2 ayat 10 mengatakan, dalam segala hal itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Saudaraku, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu dapat mengizinkan. Bahwa Tuhan itu dapat mengizinkan penderitaan terjadi atas kita. Itu karena Dia ingin untuk memperbaiki dan membentuk karakter kita. Dalam pikirannya yang tidak terbatas, Allah mengetahui ada beberapa hal yang harus diselesaikannya dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa selesai setelah melalui masa kesulitan. Membentengi kita dari kesulitan ini sama saja menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Kalau kita mengejar hal-hal yang indah selalu dalam hidup ini, jangan-jangan kita sedang membuang apa yang Tuhan berikan kepada kita yang sebetulnya paling berharga untuk kita. Saudaraku, saya tadi cerita kakak saya ya, naik metro mini, naik bus, sampai naik mobil, mobilnya tuh saya masih ingat pertamanya itu jelek sekali saudara ya. Dan dia terus bekerja sekali. Dan dia paling senang tuh nyanyi lagu, besar setiamu, besar setiamu. Dia mengatakan, dulu saya ini kalau ke toko, saya itu kalau beli kemeja, saya tuh gak tahu kesulitan dia saudaraku ya. Selalu lihat-lihat kemeja itu saya paling beraninya melihat yang diskon-diskon. Yang harganya sudah tinggal 40%, saya beli itu pun belinya satu katanya. Dan waktu itu saya sedih sekali karena ada seorang keluarga kami yang keluarga jauh ya, cukup kaya, membeli kemeja itu. Kalau misalnya kita membeli kemeja 10.000, dia membeli kemeja itu 10 kali lipat dan itu tidak terjangkau untuk kakak saya. Dia mengatakan demikian. Tetapi kok sekarang ini ya saya melihat tuh besar setia Tuhan tuh kepadaku. Aku tidak pernah dibiarkannya kelaparan. Dan saya tahu ya, kakak saya tuh membiayai mama saya, juga pernah membayari saya uang sekolah, pernah membayari adik saya yang paling kecil itu juga kuliah kedokteran ya. Dan dia mengatakan, dan dia mencukupkan kita. Bahkan setelah papa meninggal dia mencukupkan saya. Kakak saya itu semua menikah biaya sendiri sampai hari ini saudara ya. Dia happy sekali dan dia mencintai Tuhan, dia melayani Tuhan dengan cara yang dia bisa. Dan dia masih bekerja seperti dulu. Dan dia percaya besar kasih setia Tuhan. Saudara, dia sekarang udah tua saudara ya. Kalau orang tua tuh lucu sekali, dia bilang aku tuh sudah tua. Suatu kali aku berdiri di mall ya menunggu supir datang ya. Kan kalau itu kan di tangga mall gitu ya. Tiba-tiba dan seorang muda itu lari begitu saja nyenggol aku, aku jatuh katanya. Aku jatuh gelundung itu di tangga. Dan aku pakai tongkat beberapa hari. Dia sambil ketawa-ketawa saudara. Untung gak apa-apa. Aku bisa kerja lagi biarpun pakai tongkat. Saya tuh sampai sedih ya dia kalau cerita begitu tuh saya sedih. Kok kamu tuh kok menyikapi hidup ini dengan sukacita. Ada hal-hal yang sulit tetapi dia sudah lalui bersama Tuhan. Dan itu memperbaiki, membentuk karakter dia saudara. Nah saudaraku, suatu hari murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus ketika melihat seorang yang buta sejak lahir. Dia bertanya, Rabi, siapa yang berdosa sampai orang ini buta sejak lahir? Dia atau orang tuanya? Dan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dia. Mari saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan, mari kita tetap menyatakan bahwa Allah itu bekerja dalam hidupku. Tetapi kadang-kadang ketika kita sering mengalami penderitaan, sering muncul pertanyaannya, apakah Tuhan benar-benar menguasai hidupku? Dia maha baik, di mana dia ketika aku begitu sakit, ketika air mataku tercurah dalam kesakitan ini. Karena itu menghadapi penderitaan hidup, terlebih penting adalah bagaimana kita seorang percaya itu meresponinya.
Jangan bertanya-tanya apakah penderitaan ini berasal dari Tuhan. Kita sudah jelas tadi ya, dunia sudah rusak, dosa merusak manusia, bahkan ada kekuatan yang lain di sekitar kita. Manusia-manusia itu saling memakan, saudara. Timbul banyak penyakit. Dan menghadapi penderitaan ini kita tidak usah bertanya apakah ini dari Tuhan. Karena Tuhan memang maha kuasa. Dan Tuhan yang menciptakan, tadi yang dikatakan dia menciptakan matahari sampai terbenamnya dan tidak ada yang lain kecuali aku. Dia menciptakan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Artinya dia mengizinkan malapetaka itu terjadi di dunia sampai nanti kita semua dipulihkan ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di sanalah Tuhan akan menghapus segala air mata. Karena itu ketika menghadapi penderitaan hidup, terlebih penting adalah bagaimana kita sebagai orang percaya meresponinya. Ujian terbesar untuk iman kita adalah kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Bisa saudaraku? Ada hal-hal yang memang menjadi rahasia Allah, tetapi ada juga yang disingkapkan kepada kita. Kita tahu bahwa ketetapan Allah itu bisa digenapi, tetapi kita tidak dijanjikan untuk mendapatkan akses mengetahui semua rencananya. Usaha-usaha untuk mengetahui lebih banyak daripada yang sudah Allah nyatakan malah menjadi seperti ramalannya yang bersifat tahyul daripada kita taat sebagai orang Kristen. Damai sejahtera sesungguhnya akan kita alami kalau kita tahu bahwa kita ini tidak mengerti ya keseluruhan rencana hidup kita. Yang kita tahu adalah kita terus beriman bahwa Allah itu baik. Allah tetap baik sekalipun kita mengalami penderitaan. Dan dia dapat bekerja melalui penderitaan itu untuk kebaikan kita. Mari saudaraku, biarlah segala penderitaan yang kita alami itu membuat kita semakin mengenal Allah yang maha baik dan maha kuasa itu. Dan kita tahu bahwa dia berdaulat atas hidup kita. Nah saudaraku, tahun baru Imlek itu baru saja lewat ya. Inilah saatnya untuk merayakan berkat Tuhan yang sudah kita terima dan kita mensyukurinya. Karena itu kita berbagi angpau ya. Nah, tetapi jangan sampai kita mengenal Tuhan itu hanya sebagai penolong dan pemberi berkat materi dalam kehidupan di dunia ini. Sekali lagi, jangan sampai kita mengenal Tuhan itu sebagai penolong dan pemberi berkat materi dalam kehidupan di dunia ini. Dan melupakan apa yang sudah dikerjakannya dalam hidup kita. Sebagian orang Kristen itu masih beranggapan ya, bahwa hidup yang diberkati Tuhan itu adalah hidup yang dipenuhi kekayaan materi yang berlimpah-limpah, yang sampai sulit dihitung. Kalau kita diluputkan dari kemalangan, kalau kita diberi sehat terus dan umur yang panjang, ketika menghadapi penderitaan kita bertanya-tanya apakah Allah masih mengasihi aku. Kadang-kadang kita terlalu sedih sehingga tidak mampu mengecap atau menikmati atau mengingat kasih Allah yang sudah dicurahkan bagi kita. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama dengan dia. Inilah dasar hidup. Apa artinya mengalami berkat yang terbesar dari Tuhan. Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang sekalipun dia kaya, karena kita dia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Tidak berhenti pada pengorbanannya di kayu salib. Hari ini Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita. Dia adalah firman yang tinggal bersama kita, berkemah bersama kita dan menyertai kita. Karena itu kita dipanggil untuk terus beriman ketika matahari bersinar, ketika hujan, ketika kita berada dalam lembah kekelaman,
Karena kita tahu bahwa kita sudah mengalami berkat yang terbesar. Berkat terbesar ini, bahwa kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Dan tangan Tuhan terus menggenggam kita, domba gembalaannya. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita adalah domba gembalaannya. Saudaraku, saya akan mengutip, saya selalu menceritakan kisah ini ya. Priska itu adalah seorang mahasiswa teologi ya. Dia seorang anak hamba Tuhan ya, yang melayani di sebuah pulau kecil di timur Indonesia. Dia cerita ini langsung kepada saya ya. Ketika itu ayah Pris, seorang pendeta, menjawab panggilan Allah untuk merintis pelayanannya. Jadi merintis pelayanan itu memulai pelayanan di sebuah pulau kecil di Indonesia Timur. Karena itu keluarga mereka harus tinggal di sebuah gubuk reot bekas kandang ternak. Lalu Pris itu ingat bagaimana mereka sekeluarga merayakan Natal ya. Mereka duduk di lantai dan menyanyikan puji-pujian Natal. Sementara air hujan itu menetes, saudara, tes, menebus atap jerami gubuk mereka. Hujannya begitu besar sampai tanah yang mereka duduki itu ya. Jadi lantai tanah itu menjadi banjir, saudara. Tetapi saat itu ayahnya memeluk Priska dan kakaknya dan mengatakan, anak-anak, hanya karena kita miskin, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Sekali lagi ya, ini kata-kata yang saya sangat terharu sekali. Papanya mengatakan, anak-anak, hanya karena kita miskin, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Saudaraku, apa yang membuat kita merasa kurang beruntung hari ini? Apa yang membuat kita, hidupku penuh dengan penderitaan? Ayah Pris sudah membawa keluarganya untuk mengerti bahwa tidak ada penderitaan yang dapat memisahkan mereka dari Tuhan, dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, ini semua adalah penderitaan yang bisa terjadi di dunia. Penindasan, kesengsaraan, penganiayaan itu oleh orang lain, kelaparan, ketelanjangan itu berarti kemiskinan, bahaya, kemalangan, ataupun pedang berarti perang. Karena itu ayah Priska terhindar dari berpikir bahwa mereka itu sudah kehilangan hal-hal yang baik ketika mereka menghadapi penderitaan. Sekarang Priska itu dengan sukacita dia belajar di sekolah teologi sampai lulus dan pulang kembali ke kampungnya di pulau terpencil itu. Dia mau memberitakan kasih Tuhan. Dia mau tetap jadi hamba Tuhan. Karena dia percaya tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Nah, saudaraku, satu pertanyaan yang penting untuk kita hari ini. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita sudah menerima berkat yang terbesar, yang tiada bandingnya dari penderitaan yang kita alami. Bagaimana cara kita untuk mengingatkan diri kita setiap hari? Bahkan ketika kita mengalami sakit kepala, ketika kita kaki kita sakit, sulit berjalan, tapi kita percaya kita sudah menerima berkat yang terbesar. Kristus sudah mati bagi kita dan itu tiada bandingnya dengan segala penderitaan yang kita alami. Suatu hari saudara, saya menutup dengan kisah yang sejati juga. Saya itu bercakap-cakap dengan seorang ibu ya. Seorang ibu yang belum berumur 50 tahun, tetapi dia itu diminta aktif dalam persekutuan lansia di gereja ya. Nah, ibu ini bercerita ya, karena ia tahu saya tuh kenal dengan seseorang yang bernama Pak Harun ya. Pak Harun ini seorang yang sangat mencintai Tuhan dari muda. Waktu dulu dia pernah ikut KOR, waktu zaman saya dulu masih muda ya, saya main piano untuk KOR itu. Dan Pak Harun itu setia ya dari muda sampai dia melayani lansia. Dan sampai saudaraku, sampai suatu hari Pak Harun ini mengalami demensia.
Demensia itu kehilangan ingatan ya saudara ya, yang parah sekali. Dia hanya ingat 2 macam. Pertama, dia ingat istrinya karena istrinya itu selalu di samping dia, ya melayani makan dan sebagainya. Lalu dia ingat Tuhan. Jadi dia paling senang kalau diajak berdoa langsung begini, langsung bisa merem ya. Karena itu ibu-ibu yang berbicara dengan saya itu mengatakan, Cik, kalau sudah tua, dia panggil saya Cik ya, kita harus banyak membaca supaya kita tidak lupa-lupa katanya. Oh iya gitu ya. Untung Pak Harun ini masih ingat Tuhan loh, masih bisa diajak berdoa. Ada 2 orang anggota persekutuan lansia yang saya kunjungi itu lupa siapa Tuhan. Lupa gerejanya, lupa semuanya. Mereka itu bingung ketika diajak berdoa. Ketika saya berdoa tuh matanya liatin saya terus gitu. Gimana tuh ya, sedih sekali. Memang sedih sekali, sedih ya. Bagaikan seorang bayi ya. Saya itu punya cucu saudara ya. Cucu saya tuh kalau diajak doa melotot terus gitu ya. Tapi sekarang ini kalau kita lewat video call diajak berdoa, opanya ngomong amin, dia langsung amin gitu. Saya senang sekali, berarti dia ngerti doa, bertambah lama bertambah ngerti ya. Beda sekali dengan orang yang sudah tua, yang demensia, makin lama makin nggak ngerti saudara. Saudaraku memang sedih, tapi saya percaya satu hal, kita bisa menjadi tua, bisa menjadi sakit, bisa demensia, lupa semuanya, tetapi Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan mengingat kita bahwa kita adalah miliknya. Itulah berkat yang terbesar bagi kita. Kita ditopang sampai akhir hidup kita, sampai kekekalan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, suara manusia boleh berhenti Tuhan. Hamba terbatas untuk mengungkapkan bagaimana penderitaan itu bisa terjadi di dalam dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mengajar kami bagaimana kami menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan demi pergumulan. Bagaimana kami tetap beriman, sekalipun kami dalam penderitaan, bahwa Engkau itu memang baik. Engkau yang memiliki kami, Engkau memegang kami sampai akhir. Tuhan, biarlah ini yang menghibur kami, dan terus kami bawa dalam hidup kami keseharian. Dan kami mau memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal, belum merasakan kasih yang terbesar itu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di sini, berkati semua pengurus dan hamba-Mu. Tuhan, berkati setiap jemaat, boleh dimampukan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.